tadi ada tersirat bahwa kenapa sih ada begitu Islam itu setia terlalu fanatik ya. Jadi begini, karena pengajaran itu diajarkan sejak sebelum bayi lahir. Karena di Islam itu ada istilahnya keba. Orang di dalam masih di dalam perut sudah dibacakan surat Maryam. Surat Maryam dengan tujuannya agar kesolehannya sama seperti Isa Al-Masih. Seperti Maryam, setia. Nah, doktrin itulah turun-temurun, ajaran yang turun-temurun dari nenek moyang, istilah bahasa Sunda itu keba. Kalau hamil perempuan 3 bulan suka ada keba, suka ada kumpulan, kenduri kalau bahasa Jawa. Nah itu. Untuk apa dibacakan surat Yusuf, surat Maryam, supaya apa? Gantengnya seperti Yusuf, kelakuannya seperti Yusuf, dan surat Maryam supaya solehnya seperti solehnya Isa Al-Masih, itu maksudnya. Nah itu sudah turun-temurun dari zaman nenek moyang gitu. Sejak kecil saya juga mengalami seperti itu. Dari mulai anak mulai bisa bicara, itu anak sudah didoktrin dengan bahasa Arab. Diajarin Assalamualaikum, gitu kan. Diajarin bahasa-bahasa Arab sejak kecil. Nah, bahasa itu sudah melekat di rakyat Indonesia ini yang beragama Islam. Sejak kecil sudah melekat bahasa Arab. Kemudian dewasa sedikit, dimasukkan ke pesantren, digojloklah di pesantren, diajari kitab kuning itu. Gitu, sampai dewasa, jadi perasaannya itu yang paling benar. Mereka itu sudah merasa benar, tidak kontrol bahwa kitab kuning itu karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, karangan manusia. Mereka meyakini bahwa itulah dari Allah. Tidak ada seorang pun yang berani membantah bahwa rukun Islam itu dari karangan. Mereka menganggap rukun Islam itu perintah dari Allah. Nah, ketika saya melihat di Al-Quran, saya cari-cari rukun Islam di Al-Quran, tidak ada tertulis. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mencari nama Nabi Muhammad bin Abdullah di Al-Quran, tidak saya temukan. Yang ada hanya kata Muhammad saja. Bin Abdullah tidak ada, jadi tidak dilengkapi nama Muhammad itu. Saya berani katakan karena memang tidak ada. Dan ini saya bukan mengada-ngada. Gitu. Benar. Jadi ini semua orang harus tahu, sedunia ini harus tahu. Jangan sampai kitab karangan Syekh Nawawi Al-Bantani dibilang firman Tuhan. Itu yang kekeliruan. Orang Indonesia ini kan tidak tahu karena diajari waktu di pesantren sami'na wa ta'na, yang artinya dengarkan dan taati. Jangan protes. Ketika protes, reaksi seperti ini. Ternyata itu adalah untuk supaya tidak ada yang mengajukan usulan dan pertanyaan. Jadi yang berbicara itu hanya kiainya saja. Makanya mereka pandai berdakwah hanya sejalan, searus. Itu khotbah. Kalau diskusi, tanya jawab ngawur. Karena ketika dakwah di podium-podium, tidak pernah saya melihat bawa Quran. Tidak pernah. Datang icik-icik, pakai jubah, duduk di kursi di depan, udah cerita ngalir ngidul. Tidak ada jemaat bawa Quran. Makanya jemaat yang mendengarkan itu tidak tahu apa yang dibacakan itu oleh ustadznya. Tidak tahu itu dari kitab apa. Yang penting kata-kata menarik, lucu, itu yang digemari. Itu. Nah, kitab kuning jelas karangan manusia, tapi mereka sakralkan, mereka anggap bahwa itu adalah perintah Allah. Memang ada di Al-Quran, aqimus sholat, dirikanlah sholat. Nah, yang seperti apa orang yang mendirikan sholat itu?
Yang pertama kita harus mengerti arti kata sholat. Sholat itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya apa? Doa. Jadi setiap orang berdoa itu sholat. Nah, esensi dari sholat itu sebenarnya inna sholata tanha anil pasai wa munkar. Sesungguhnya sholatmu itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, itu esensi sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Ketika orang bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, itu orang sholat. Baik keji mata, baik keji telinga, baik keji mulut, tidak mengumbar nafsu, tidak menjelek-jelekan orang. Kalau memfitnah itu kan keji. Masa orang memfitnah keji kok dibiarkan? Contoh, misalkan yang mualaf itu, siapa itu namanya? Bapak Yahya Waloni. Habis-habisan menjelekkan orang Kristen, menjelekkan Alkitab itu dipalsukan. Tapi ketika ditanya, mana yang asli? Coba lihat, bandingkan. Mereka nggak bisa jawab, malah marah-marah. Begitu. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Makanya saya di mana saya menghina agama, di mana saya menghujat agama. Saya menyatakan yang sebenarnya, yang dulu pernah saya pelajari. Ini loh, waktu di pesantren kitabnya. Kita kan harus jujur. Kalau jujur, benar, di mana dosanya? Lebih baik, lebih memfitnah yang melaporkan saya. Saya ketemu juga tidak pernah dengan orang itu. Rumahnya juga tidak tahu. Ya. Jadi bagaimana dia bisa dirugikan oleh saya? Kalau ini masalah agama. Kecuali orang Arab yang melaporkan, rugi ini agama saya, dibuka rahasianya. Nah, itu boleh. Kalau orang Indonesia dengan orang Indonesia kan aneh. Dia kan orang Indonesia, harusnya menjunjung tinggi derajat bangsa Indonesia, bahasa Indonesia. Negara Indonesia yang dijunjung tinggi, bukan Arab. Saya mempertahankan ini demi masa depan bangsa, ke depan anak cucu kita. Kalau terus-terusan didoktrin oleh bahasa asing merasa benar, nah itu yang akan merugikan bangsa kita ke depan. Pembodohan. Ya, ini yang saya katakan pembodohan. Tidak boleh bertanya, sami'na wa ata'na, dengarkan, taati walaupun tidak mengerti. Nah, ini saya tidak terima seperti itu. Terbukti jutaan orang, miliaran orang tidak memahami. Ya, saya sampaikan di publik ini biar orang yang cerdas itu tahulah bahwa Islam itu melakukan ibadah sesuai kitab karangan. Namanya apa? Sapinatu Najah, yang disebut kitab fikih. Kitab fikih adalah hukum Islam. Hukum Islam itu hukumnya hukum karangan. Ini yang telak. Hukum karangan. Ada, saya punya bukti soalnya bisa berkatakan demikian. Gitu. Jadi jangan sampai orang Indonesia itu dicekokin terus oleh karangan-karangan orang luar negeri. Orang Arab. Ya. Yang harus minta maaf ke saya itu orang-orang yang ini menggantikan bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Ibadah harus bahasa Arab. Bahasa kalau tidak assalamualaikum tidak dijawab, apalagi selamat pagi, kan keterlaluan. Seharusnya warga negara Indonesia ini menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Selamat pagi, selamat siang, salam damai. Saya butuh Indonesia itu, semua agama itu damai. Pak, mau tanya dulu Pak. Islam Anda, Islam apa itu Pak? Saya Islam tidak tahu panjang pendeknya karena Islam itu tidak ada panjangnya. Kalau embel-embelannya itu organisasi. Islam Nusantara ya Pak? Islam. Tidak ya, Islam ada Islam Nusantara. Tidak ada Islam Nusantara. Ya. Terus Islam Anda, Islam itu apa, hanya Islam. Dengar ini, kita secara hukum fakta Islam itu cuma satu. Adapun ya, Islam kan yang lain, Islam yang lain Pak. itu bikinan. Jadi Anda jangan mengalihkan atau jangan menyisipkan keinginan organisasi sendiri, jangan. Islam tetap Islam saja. Itu aja. Gak boleh. Sesuai fakta, kita tidak boleh melenceng. Hukum itu adalah lurus. Ya, jangan Islam dikatakan Islam Nusantara lah.
Persis lah, Muhammadiyah, nggak ada. Saya belum pernah lihat KTP Islam Persis. Nggak ada di KTP Islam Sunnah wal Jamaah. Itu hanya pengakuan mulut masing-masing organisasi. Tidak ada. Nah, kalau kartu organisasi, misalkan PDI ada kartunya, PKB ada kartunya. Kalau Islam nggak ada. Tapi di PDI banyak orang Islam, di PKB banyak orang Islam, gitu. Jadi tidak ada dicantumkan di KTP itu. Makanya lebih baik kalau ini masalah agama ini jadi ribut, harusnya itu pemerintah itu hilangkan aja agama itu. Kalau bikin ribut, apa sih untungnya dari agama? Jujur, dari agama apa untungnya? Keselamatan di akhirat juga tidak menyelamatkan. Tidak ada ayatnya Islam menyelamatkan di akhirat. Itu tidak ada. Oh, Karena manusia beragama itu Bapak tujuan. kejawen ya? Enggak, saya enggak ada Bapak tulisan kejawen. kejawen. Jangan dibikin-bikin. Jadi saya tidak kejawen. Yang jelas saya asli orang Sunda. Saya tidak sama dengan orang apa Indonesia. pendapat Islam itu berbeda, Pak, dengan apa tadi Bapak. Enggak apa-apa. Hak Berbeda, pendapat Pak. berbeda itu hak. Itu ciri khas orang Indonesia, Ya. demokrasi. Islam, Bineka kalau Tunggal Islam Ika. benar, Jadi Anda harus sadar, Anda orang Indonesia apa bukan? Ya, Saya jangan Indonesia, ngotot ya. ingin menerapkan hukum Arab. Titik. Ya, Anda orang Indonesia Bukan ini hukum terapkan Arab, hukum Pak. Indonesia. hukum apa? Hukum Allah di mana? Anda pernah ketemu Allah juga belum? Anda jangan begitu. Bisa dibuktikan nggak Allah? Kalau memang Anda bisa membuktikan tentang Allah, silahkan, saya ikut Anda. Oke, Anda saya buktikan Pak ya. Oke, saya buktikan Pak ya. Ya, lihat dunia ini Pak, apakah diciptakan secara kebetulan? Apakah tidak ada penciptanya? Tentu ada, Kalau Pak. untuk Itu Allah. Kalau untuk seperti itu, Bang, semua orang juga Ya. percaya, yang tidak beragama pun percaya. Sebentar Pak Ya. Aceh. Ini pertanyaan yang begini kan teknikal ya. Kalau dunia ini apakah nggak ada penciptanya? Kalau orang ateis bilang udah jelas nggak ada. Nah itu, ini nggak bisa buat bukti. Ya, kalau yang menciptakan dunia ini, saya orang Kristen bilang Tuhan Yesus, bukan Allahnya Islam. Nah itu relatif, jadi nggak bisa. Kita nggak bisa memperdebatkan itu, karena itu sangat relatif sekali. Oke, kita ambil kisahnya Nabi Musa. Bagaimana orang Bani Israel meminta Nabi Musa untuk menunjukkan wujud Allah, untuk diperlihatkan, tetapi tidak bisa. Justru Gunung Sinai itu hancur dan tidak bisa. Musa itu melihat Yehova Elohim ya. Musa itu melihat Yehova Elohim, jelas dituliskan. Jadi tidak bisa dilihat wujudnya. Musa melihat Yehova Elohim, tertulis di Alkitab sangat jelas sekali. Ya, berhadapan muka dengan muka. Baca di dalam Ulangan. Nah, kalau bilang orang Islam bilang Musa nggak melihat Allahnya, nah itu kan kata Muhammad. Nah itu kan juga susah juga. Oke, kita nggak mau debat ke sini, kita mau balik lagi karena tema kita adalah tentang penginjilan. Ya, kita nggak bicara yang masalah teknis, yang kecil-kecil. Nanti ada waktunya kita debat masalah itu. Iya, ini ngabisin waktu. Oke, ini aja dulu. Sebentar, kita stop dulu, kita diskusi dulu. Ini saya mau tanya nih sama senior saya nih ya, yang senior saya dalam penginjilan. Ya, menurut Pastor ini ya, saat ini dengan kendala-kendala undang-undang penistaan agama, ya terus termasuk kayak Pak Aceh ini baru nongol sedikit, ya langsung dilaporkan polisi, terus Pak ini Bro Pavel, cuman apa namanya yang begini langsung ikut-ikutan terlibat Bro Pavel ini kan. Kena juga, malah terancamnya nanti bisa undang-undang ITE segala macam. Nah, terus menurut Pastor Heri sendiri, lalu teman-temannya menginjil ini yang lain bagaimana? Yang ada di lapang, yang ya at least jaringannya Pastor Heri lah. Kalau kita nggak bisa bilang seluruhnya kan jaringannya Pastor Heri yang ada sekarang ini. Silakan Pastor Heri. Yang pertama saya bersyukur dan kayak Pak Kaceh dan lain bersyukur karena Anda justru dipromosikan seperti halnya Pastor Paul, saya ya ada hater ya, terus saya dibully dan seterusnya. Awalnya ya kesal sekali ya karena saya merasa tidak bersalah tetapi bersyukur di balik itu sengsara membawa nikmat, kan ada sinat. Jadi bagusnya apa, justru Anda dipopulerkan. Saya baru tahu Pak Kaceh ini siapa, wah kece juga ternyata ya, malah akhirnya dikenal dan sekarang orang tidak bodoh kok. Dengan ada
dengan adanya Habib Rizik, kemudian novel siapa itu dan lain-lain, yang aneh-aneh begitu, terus itu malah bagus. Pada akhirnya orang-orang ini kan sudah pandai nih, ya, mulai akademis mempelajari dan so akhirnya justru semacam gini loh, emas itu dibakar, semakin dibakar akan semakin murni gitu. Itu pertama. Mantap, dari Pak. sisi itu saya melihatnya. Ya, jadi ayo bersyukur reperkusi dan seterusnya, dan teman-teman sekalian ayo kita kasih motivasi dan jangan ngomong yo kamu nggak ngalami, ya enggak, karena salib itu dipercayakan kepada Anda, masing-masing punya salib. Saya pun juga begitu loh, dan di Sulawesi Utara itu salib saya berat, malah ini daerahnya Sanhedrin, daerahnya para ahli Taurat, waduh lebih berat sebetulnya. Yang mau bilang lebih berat enggak juga, sama, semuanya salibnya sama ya, diberikan kapasitas pertama itu. Dan jadi buat saya rekan-rekan yang muslim ini juga seringkali ya itu tadi ya, merasa paling benar, people power, dan sebelum malah merugikan sendiri. Padahal dari pihak muslim sendiri sudah banyak yang menyadari loh ya, dengan mualaf gadungan itu ya, mantan pastor dan seterusnya yang ngawur-ngawur, pihak Kristen ketawa saja, dan dari situ dunia Islam dan dunia internasional